Balik ke beberapa minggu yang lalu, saudara. Saya saat ini sudah membawa saudara to the next level. Saya membawa saudara di posisi di mana, kita udah kerja keras nih, kita sudah berusaha nih, tapi kenapa kok masih ada di dalam keadaan yang seperti ini? Karena ternyata ketika tanah besi, saudaraku, apapun yang saudara kerjakan dengan susah payah pun tidak akan ada hasilnya. Bahkan ayat ini melanjutkan, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Hasilnya semak duri, hasilnya rumput duri. Tanamannya bertumbuh, saudara masih ingat gak kisah tentang tanah? Masih ingat ya? Kisah tentang tanah subur, tanah berbatu-batu. Nah, tolong dibedakan dengan ini ya. Tanah di ayat itu berbicara tentang hati kita ya. Tapi tanah di sini berbicara tentang pekerjaan. Ladang, apa yang kita usahakan. Karir, bisnis, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dari ayat yang sebelumnya itu kita bisa melihat tanah yang bersemak duri itu sudah ditanam loh saudaraku. Bukan gak tumbuh loh. Tumbuh. Tapi dihimpit. Akhirnya habis. Ada hasilnya. Tapi gak tahu gimana Pak. Bocor terus. Yang sakit lah, yang kecelakaan lah, yang inilah, yang itulah, yang apalah. Pokoknya semua serba salah deh. Itu saya berbicara tentang duri Bu. Ayat ini berlanjut lagi di ayat yang ke-19, yuk saya ajak dulu ya, kita lihat dulu ya. Masih di 18 saudaraku dilanjutkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Pertanyaan saya, kira-kira tumbuhan di padang itu layak dimakan enggak saudara? Kalau tumbuhan di padang jadi makanan berarti apa? Keadaan yang tidak layak, kepepet katanya. Kepepet Bu. Keadaan yang sudah tidak layak, saudara. Itu yang saya sebut sebagai kutuk kehidupan yang tidak layak. Pastor, jangan apa-apa dikasih kata kutuk. Ya, tapi memang itu benar, saudara. Memang ayat ini yang mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Itu kutuk. Bahkan yang paling saudara, yang terakhir ayat 19 mengatakan dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ini yang saya sebut kutuk apa? Penderitaan seumur hidup. Saya percaya bukan satu kebetulan loh saudaraku. Rema yang Tuhan berikan di tahun 2025 ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan. 2025 ini semua belenggu saya perkatakan dihancurkan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya memasuki tahun ini, perkataan itu yang keluar di mulut saya, saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya tidak berjalan masuk sendirian, Pak. Saya tahu saya tidak berjuang sendirian. Saya tahu ada tangan yang ada di belakang saya, ada tangan yang selalu menuntun saya, ada tangan yang membacking saya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Ia telah mengurapi aku. Atas kehidupanmu ada pengurapannya turun dalam kehidupanmu. Apa yang dikerjakan pengurapan itu? Sadarkah saudara? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Baru sekali ini Pak ada yang bisa nyanyi bareng saya Pak. Kita tahu zamannya sama Pak. Aduh. Pengurapan menghancurkan setiap kuk. Masuk 2025 yang lama ditinggal Pak. Tidak lagi membawa beban yang lama. Tidak lagi membawa kuk dari yang lama. Dan dengar ini saudaraku, ayat yang kedua mengatakan, to announce, mengumumkan, the time when the Lord will show His favor. Mengumumkan, itu sebabnya atas paragon boleh saya perkatakan ini? Saya perkatakan this is the year of double favor. Saya mengumumkan tahun di mana favor, kebaikan, anugerah Tuhan digandakan atas hidupmu. Apa yang terjadi saudaraku? Jangan tepuk tangan dulu saudara. Apa yang terjadi?
Lihat ini, saudara. Orang-orang yang sengsara akan mendengar kabar baik. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini, itu yang kau alami, engkau masih terus hidup sengsara, itu yang engkau rasakan, orang-orang sengsara saya perkatakan akan mendengar kabar baik. Yang remuk hati dibebat. Saya nggak tahu ada sebagian dari saudara bisa smile, saudara bisa tersenyum, everything seems to be okay, semuanya terlihat baik. Tapi deep down, you are broken. If that is so, kalau itu engkau, saya memperkatakan, di tahun ini, favor-nya cukup untuk membebat setiap yang remuk dari hidupmu. Tapi ini yang saya paling senang, saudaraku. Favor itu akan membawa orang yang terbelenggu, orang yang terkurung, dilepaskan dan dibebaskan. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang belenggu kemiskinan. Saya tidak tahu apapun saat ini yang membelenggu saudara. Doa saya di 2025, you break free. Keluar dari belenggu. Belenggu yang terus membuat saudara tidak bisa terbang bebas. Saya perkatakan atas hidup saudara, ada rencana besar Tuhan atas hidupmu. 2025 ini engkau terbang. Itu sebabnya kita lihat yuk, kita cari. Ini yang saya percaya Tuhan mau kerjakan. But how, Pastor? What should I do? Apa yang saya lakukan? Sadarkah saudara? Masuk dari dimensi tanah besi ke tanah yang subur. Seseorang sudah mengerjakan buat saudara dan saya. Kita buka ayatnya, 2 Korintus yuk. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Karena saudara, saya berhadapan dengan orang-orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak dari saudara yang sepakat dengan saya, Yesus Kristus Tuhan, engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Dijadikan atas kehidupanmu. Berarti ayat ini untuk saudara. Sepakat? Saudara mengatakan saudara sudah menerima kasih karunia? Oke, berarti ayat ini untuk saudara. Buat saudara yang sudah menerima kasih karunia, ayat ini berkata, ia yang oleh karena kamu, dia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini berbicara tentang apa, saudaraku? Kalau saudara nggak hati-hati, saudara terima salib Kristus, but do not know what happened, saudara tidak menyadari apa yang terjadi di dalam perjalanan salib itu, saudara. What's going on? Boleh nggak hari ini saya bawa saudara untuk menyadari? Bersamaan dengan keselamatan itu, Pak. What do you receive? What's going on? Saudara pernah ini